Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Selendang Misteri. Dan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita berjudul Kualat Gunung Polosari, di mana cerita ini diceritakan oleh Mbah Ngesot dari kumparan.com. Dan buat kalian yang ingin membaca ceritanya, silahkan klik link yang telah kami sediakan pada kolom deskripsi. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. "Kenapa, Mir?" tanyaku. Mira berhenti. Ia membetulkan kacamatanya lalu melihat ke arah semak-semak. "Ayah," kata Mira. Mendengar hal itu, pikiranku melayang. Setauku ayah Mira sudah lama meninggal. Ricky yang melihat Mira terpaku dan melihat pada satu titik semata langsung berlari dari belakang untuk menuju menghampiri Mira. "Mira, jangan lihat ke sana! Mira!" teriak Ricky sambil menghalangi pandangannya. Perasaanku benar-benar mulai tak enak. "Mira, jangan melamun. Ini di gunung, Mir. Bahaya!" teriak Ricky menyadarkan Mira. "Tapi jelas-jelas gue tadi lihat ayah di sana kok," kata Mira sembari menunjuk ke arah semak-semak. "Udah, Mir, udah. Pokoknya kita fokus, kita jalan aja. Itu pasti cuma halusinasi lu aja. Pokoknya kamu jangan sampai melamun ya," kataku. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah pendakian, Mira meminta istirahat dulu sejenak. Napasnya terengah-engah, wajahnya sangat berkeringat. Aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan. Ada batang-batang pohon besar dan suara-suara burung bersautan dengan monyet. Gunung Polosari memang menjadi habitat yang nyaman bagi koloni monyet. Di sepanjang perjalanan tadi, aku selalu melihat monyet bergelantungan di dahan pohon. Selesai beristirahat, Ricky mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan. Ia membagi tongkat kayu yang baru saja ia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk membantu pendakian. "Kira-kira berapa jam lagi ya kita sampai ke Curug Putri? Aku udah gak sabar nih," tanyaku. "Udah gak sabar ya? Santai, kalem. Sebentar lagi juga sampai kok," jawab Ricky. "Ya udah yuk, ayo jalan. Kita pasti bisa," ucap LD memberi semangat. Dan benar saja, tidak sampai setengah jam, akhirnya kami tiba di Curug Putri. Air terjun itu tidak terlalu tinggi, airnya pun tidak deras. Ini terbilang air terjun kecil. Biasanya digunakan para pendaki untuk sekedar cuci muka atau mengisi botol air minum mereka. Kedalaman airnya hanya sebetis, jadi tidak akan membahayakan para pendaki. Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana memang sedang sepi. Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju kawah. Hanya ada satu anak lelaki kurus yang umurnya mungkin baru sekitar belasan tahun. Dia membawa botol-botol kosong dan mengisinya dengan air Curug Putri. Itu pedagang air minum. Dia akan membawa botol yang sudah diisi ke air kawah untuk dijual ke para pendaki, kata Ricky sambil menunjuk ke arah anak itu. Kali ini dia mirip seperti guide pariwisata. Sampai di Curug Ciputri, kami semua mencicipi air Curug Ciputri. Memang terasa sangat segar sekali, apalagi ini adalah mata air yang murni. Aku belum pernah meminum air sesegar itu. Bahkan jika dibandingkan dengan air yang ada di kulkas, air ini bisa jadi lebih segar. LD dan Mira mainan air. Mereka saling guyur satu sama lain, sedangkan Ricky sibuk mengambil gambar menggunakan kamera HP-nya. "Mira, hati-hati!" Kulihat dia sedikit terpeleset dan jatuh ke air. Celananya basah kuyup. "Ayang, jahat ih," kata Mira pada LD. Bukannya meminta maaf, LD malah tertawa. "Soalnya seru, Mir," kata LD menertawakan Mira yang terpeleset. Namun tiba-tiba aku terkejut melihat darah mengalir dari sela-sela paha Mira. "Mir?" kataku dengan terkejut. "Iya Ri, ada apa? Hah? Kok mukamu kayak gitu?" jawab Mira dengan enteng. "Lu mens ya?" "Hah? Astaga, gue gak sadar kalau gue mens. Tapi tadi enggak kok. Sumpah Ri, sumpah tadi gue gak mens,"
Kata Mira bangun. Ia sangat panik. Wah, gimana ini, Rick? Kata LD dengan wajah khawatir. Ricky menggaruk kepalanya sendiri. Dia turun ke dalam air lalu mengaduk-aduk darah yang mengalir perlahan di permukaan air agar gumpalan darah itu hilang. Sudah. Gak apa-apa. Yang penting banyak berdoa aja. Selain banyak berdoa, pastikan kalian enggak melamun. Oke? Ya? Kata Ricky. Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke kawah. Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri, terdengar raungan dari langit. Entah suara apa itu, yang kemudian disambut dengan angin yang berhembus kencang menerpa pepohonan. Kami semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang berterbangan. Dan saat kembali membuka mata, Mira sudah hilang entah kemana. Kami panik lalu turun kembali ke Curug Ciputri, memanggil-manggil nama Mira. Rick, Mira kemana, Rick? LD menarik baju Ricky. Gimana ini, Rick? Apa yang terjadi sama Mira, Rick? Kata LD nyerocos tanpa memberi kesempatan Ricky untuk bicara. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak. Dia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Dia juga mengenakan belangkon. Pak, pacar saya hilang, Pak. Kata LD menghampiri lelaki itu. Siapa itu, Rick? Tanyaku. Dia Pak Jaro, kuncen gunung ini. Kata Ricky sambil menghampiri lelaki tua itu. Ricky lalu menyalaminya. Memangnya apa yang udah pacarmu lakukan di curug ini? Tanya orang tua itu. LD langsung menjelaskan kejadiannya. Pak Jaro menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia berjalan mendekati air terjun. Di hadapan air terjun itu, ia berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya ke langit. Entah apa yang sedang dilakukannya. Tak lama kemudian, dia menghampiri kami. Dengan tenang, lelaki tua itu berkata, "Teman kalian baik-baik saja, tapi dia telah melakukan kesalahan fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan kalau kalian mau dia kembali." Apa itu, Pak? Tanya LD. Kalau mau, mari ikut aku. Kata lelaki itu melangkah ke arah jalan setapak menuju kawah. Kami mengikutinya dari belakang. Shh, apa dia bisa dipercaya? Kataku berbisik di telinga Ricky. Tenang saja, dia itu orang baik. Dia itu juru kunci gunung ini. Jadi, kamu tenang aja. Kata Ricky sambil membetulkan posisi kacamatanya. Lengannya menepuk pundakku. Dia mencoba menenangkan kepanikan. Aku tak tahu kemana Pak Jaro akan membawa kami. Kata Ricky, ini bukan lagi jalur menuju kawah. Pak Jaro harus menebas rerumputan liar yang menghalangi jalan. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin terasa menakutkan. Auranya benar-benar berbeda daripada ketika kami berada di Curug Ciputri. Tentu saja, ini membuatku sedikit ketakutan. Setelah susah payah melewati semak belukar, akhirnya aku melihat sebuah rumah gubuk. Bangunan itu sepertinya terbengkalai. Biliknya dirambati tanaman liar. Itu gubuk kecil yang entah semula dijadikan tempat apa. Kami pun tak tahu. Di depan gubuk itu ada 2 gundukan tanah, mirip seperti kuburan. Namun, aku tidak bisa memastikan kalau gundukan itu memang kuburan manusia atau bukan. Pintu gubuk sudah tidak ada engselnya. Pak Jaro hanya menggeser pintu itu lalu mempersilahkan kami masuk. LD dan Ricky masuk ke dalam gubuk, sementara aku berdiri di depan pintu dengan perasaan ragu. Bagaimana mungkin aku mempercayai orang yang baru saja aku kenal? Aku sangat curiga kepada lelaki tua itu. Kamu kenapa? Tanya Pak Jaro. Aku diam. Mataku memperhatikan gubuk yang sudah lapuk itu. Kamu curiga sama saya? Hah? Tanya Pak Jaro lagi sambil menatapku tajam. Ri, ayo masuk, cepat. LD melongokkan kepalanya sambil berdecak kesal. Kita mau apa, Pak, di dalam? Tanyaku penasaran sekaligus curiga. Ada ritual yang harus kalian lakukan sebagai bentuk permohonan maaf.
kata Pak Jaro dengan nada sedikit tenang. Jangan khawatir, Ri, masuk saja. Cepat sini, ucap Ricky yang kali ini membujukku. Ragu-ragu aku melangkahkan kaki masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam tidak ada apa-apa sama sekali. Gubuk itu hanya beralaskan tanah yang lembab. Pak Jaro meminta kami untuk melingkar. Ia kemudian memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, lalu bergumam membacakan mantra yang entah apa. Aku sama sekali tak bisa mendengarnya dengan jelas. Lalu setelah beberapa saat, Pak Jaro berkata, "Teman kalian itu kualat. Kalian juga akan kena imbasnya. Malam ini kalian harus menginap dulu di sini. Saya akan lakukan ritual di Curug Putri agar kalian semua selamat." Mendengar hal itu, LD kemudian panik. "Bagaimana dengan pacar saya, Pak?" tanya LD dengan wajah khawatir. "Nanti setelah ritual dia pasti kembali," kata Pak Jaro yang langsung keluar dari gubuk itu meninggalkan kami bertiga berada di dalam gubuk. Waktu terus berlalu, malam kini semakin larut. Pak Jaro dari tadi sore meninggalkan kami di gubuk ini. Kami semua menggelar tikar dan menyalakan lampu canting LED. LD dan Ricky tidur dengan pulas, sementara aku tidak sama sekali merasakan kantuk. Pikiranku merayap kemana-mana. Aku tak habis pikir kenapa mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak seperti itu. Padahal Mira masih belum jelas keberadaannya. Kalau sampai dia tidak ditemukan, apa yang harus kukatakan pada omnya Mira? Dia pasti marah dan bahkan membawaku ke polisi atau bahkan langsung ke pengadilan. Selang beberapa saat, aku mencium minyak wangi yang menguar memenuhi ruangan gubuk. Aku bangun sambil mengendus-enduskan hidung. Dari mana sih bau minyak ini berasal? Aneh banget. Malam-malam di hutan, bau minyak wangi. Ku ikuti sumber bau itu mengarah keluar gubuk. Ku geserkan pintu bilik. Di luar, seorang wanita berjaket biru, menggunakan celana levis dan juga bersepatu hitam, sedang duduk di atas gundukan tanah. Ia berpakaian layaknya seorang pendaki. Kamu siapa?" tanyaku. Ia menoleh kepadaku. Wanita itu lalu bangun dari duduknya. "Pulanglah," katanya. Tatapan tajam itu langsung menembus ke wajahku. "Pulang?" kataku mengerutkan dahi. Dari dalam gubuk tiba-tiba terdengar suara gaduh. Aku masuk kembali. Aku sangat terkejut saat menyadari LD tidak ada di tempat tidurnya. Sekarang hanya ada Ricky yang langsung kubangunkan. Masih dalam keadaan kantuk, ia mengenakan kembali kacamatanya. "Oh, kenapa sih, Ri?" katanya dengan suara habis bangun tidur. Rick, LD kemana, Rick?" kataku panik. "Hah? Bukannya tadi di sini?" kata Ricky langsung dengan nada panik. Sayup-sayup aku mendengar suara arak-arakan dari kejauhan. "Apa itu, Ri? Lu dengar itu kan?" ucapku sembari meruncingkan telinga. "Ayo, Ri," kata Ricky bangun. Ia menggulung tikarnya dan memasukkannya ke dalam tas. Aku juga segera berkemas. Kami segera bergegas keluar sekarang. Dari kejauhan, terlihat rombongan orang yang membawa obor. Aku dan Ricky langsung mengikuti mereka. Kami menerobos semak belukar. Semakin dekat ke rombongan itu, semakin jelas kulihat ada LD di antara mereka. Ia berbaris sambil memegang obor. Entah akan menuju kemana mereka. "LD!" teriakku sambil terus mendekatinya. Saat berhasil mendekati rombongan itu, ku coba untuk menarik lengan LD, tapi dia malah mendorongku dan terus berjalan mengikuti rombongan. Aku terjerembab ke semak-semak. Ricky membantuku untuk bangun. Aku hendak mengejar LD lagi, namun Ricky malah menahan lenganku. "Kenapa, Rick?" "Dia sudah bukan LD lagi." "Lu ngomong apa sih, Rick? Kita itu teman, Rick. Dia mau dibawa setan," kataku memarahi Ricky. "Lebih baik kita pergi saja, Ri. Di sini bahaya," kata Ricky dengan serius.
Lu ini gimana sih, Rick? Lu itu becus enggak sih jadi pemandu? Yang bener dong, kataku berteriak kesal. Ku tepis genggaman tangannya. Rombongan itu semakin menjauh. Tanpa mempedulikan Ricky, ku kejar rombongan itu. Mereka berhenti di tepi jurang, kemudian duduk sila di sana. Hanya LD yang berdiri. Ia melangkah perlahan ke tepi jurang. LD, jangan, kataku. Tak sempat aku meraih tubuhnya, LD menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang tersebut. Napasku terengah-engah. Ku sorotkan senter ke dalam jurang untuk mencari tubuh LD. Tapi jurang itu terlalu dalam. Aku tak dapat menemukan tubuh LD. Ri, ayo Ri, pergi. Cepat, kata Ricky memanggilku dari jauh. Rombongan lelaki yang sedang duduk sila di sekelilingku menatapku dengan tatapan tajam. Mereka sepertinya marah kepadaku. Segera aku meninggalkan tempat tersebut. Kami melanjutkan perjalanan. Daerah ini sangat tidak aman bagi kami. Kalau kami menunggu Pak Jaro, aku yakin ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi pada kami. Kita mau kemana, Rick? Kataku dengan wajah pucat dan juga ketakutan. Semuanya kacau balau malam itu. Kita akan ke kawah, ucap Ricky. Yang bener lah lu, Rick, please. Ngapain kita ke sana? Kita turun aja, kataku berhenti melangkah. Enggak, kita harus cari Mira. Tadi gue lihat LD terjun dari jurang. Kita cari dia juga. Kalau emang dia udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya, kata Ricky. Lalu ia melanjutkan. Begini Ri, di kawah pasti sudah banyak orang. Nanti kita minta bantuan mereka. Gitu aja, gimana? Aku terdiam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Ricky. 2 jam kami berjalan. Entah kenapa aku merasa kalau kami semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sialnya kami malah berputar-putar. Balik lagi ke gubuk yang tadi. Aku duduk lemas di atas tanah. Ricky menggelengkan kepalanya. Dan kami benar-benar sedang dipermainkan oleh setan malam itu. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen pada video kami agar kalian mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Kami ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah setia mengikuti channel Selendang Misteri. Sampai jumpa pada video berikutnya dan bye-bye.